Cuman maksudnya kayak tidak ada pertemuan keluarga. Jadi aku tuh nggak pernah literally diajak ketemu keluarganya mereka, suami gitu. Ya gini. Jangan sampai kita tuh bersembunyi di balik self love. Ini aku ingin membungkam netizen di luar sana yang suka bilang makanya olahraga, makanya dietnya itu yang bener bla bla. Aku Batak, kamu Cina. Ini bukan rasis, tapi ini ada cerita romantis dari cewek cantik. Ini dia, ada Cheryl Juno. Ada yang masih familiar dengan perempuan cantik ini? Coba di-spill diperhatiin. Apa kabar semuanya? Kan Nonon manggil aku Cece aja. Oh Cece, oke, Yes. ini lebih gampang Cece. Betul. Oke, tapi pasti ada yang inget nggak nih dengan wajah Cece? Pasti buat generasi awal-awal 2000 kali ya. 2000, angkatan 2000 pasti Angkatan hafal 2000 tuh ini masuk dalam satu. Pokoknya sekarang mereka udah kuliah lah harusnya. Udah setua itu ya, Ya ampun. selawas itu ya. Oke, next kita ngebahas tua, jadi jangan. Bener ya. Jangan sampai ditanya generasi tahun ya. Udah, oke. Next kita mau ngebahas apa? Ini tadi kalau kamu Batak, aku Cina, itu sebenarnya menarik ya. Itu sebenarnya adalah kutipan petikan satu kalimat dari single Lagu Cece terbaru. yang baru gitu. Nah, penasaran sih, kok bisa ada Batak ada Cina di lagunya? Maksudnya apa nih? Ce, boleh cerita, Ce? Jadi Kak Nonon, sebenarnya lagu aku itu judulnya adalah Cerita Kita. Ya, background story dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang hubungan aku dan suamiku gitu. Oh, jadi kisah nyata. Kisah nyata. Oke. Wah, kayak film ya, kisah nyata ya. Nanti ada, Terinspirasi dari iya. kisah nyata, betul. Nanti kasih notes ya di bawahnya. Jadi iya, itu menceritakan bagaimana kita berjuang dari perbedaan suku dan ras gitu. Jadi kan kalau misalkan di Indonesia biasanya kayak apa yang menghalangi sebuah percintaan itu selalu masalahnya beda agama gitu. Wah, kalau Tapi udah beda agama udah berat. iya, tapi sebenarnya banyak juga hal-hal yang suka terlewatkan gitu. Sebenarnya justru lebih banyak lagi orang-orang yang suka terhambat percintaannya itu karena beda suku dan ras tadi gitu. Jadi kayak misalkan ya kita udah sama-sama pribumi misalkan, tapi kita nggak nyangka Stigma, ternyata bener. orang yang aku cintai itu adalah beda suku. Misalkan aku Jawa, kamunya Sunda. Nah itu kan terpatuk Keluarga yang hal- biasanya lebih Yes. ya, Nah, lebih dan hal itu yang membuat aku akhirnya harus berjuang untuk mendapatkan tujuan Restu. dari percintaan ini, yaitu restu dari keluarga gitu. Oh, oke. Gitu kan kita tahu ya Kak, kenapa Batak dan Cina gitu, karena itu memang dari ras kita berdua, tapi kita harus tahu juga kalau Batak dan Cina itu adalah salah dua ras terkuat juga di Bener Indonesia banget. yang nggak mentoleransi pernikahan yang beda suku. Biasanya Cina akan ketemu dengan Cina. Batak apalagi Iya. harus sama Batak. Tapi lihat Bang Hotman, tuh dua anaknya tuh nikahnya sama Jadi ternyata nggak menghalangi lah apapun nggak sukunya menghalangi, kalau udah asalkan cinta yang kita penting mau diperjuangkan. sama-sama memperjuangkan dan Betul. menghormati masing-masing ras tersebut gitu. Tapi katanya Dika juga lama banget ya pacaran, putus Lama. nyambung, sempet Backstreet. Yes, aku tuh aduh. pacaran dari 2005 sebenarnya. Jadi udah pacaran Berarti 12 tahun, udah- Backstreetnya 11 tahun. Pacaran 12 tahun, Backstreetnya 11 tahun. Menyembunyikan itu selama 11 tahun dari Ya, keluarga. sebenarnya aku yakin banget keluarga kita Nggak mungkin nggak masing-masing tahu kan? pasti tahu. Oh, oke. Cuman maksudnya kayak tidak ada pertemuan keluarga. Jadi aku tuh nggak pernah literally diajak ketemu keluarganya mereka, suami gitu. Aha. Tapi suami aku tuh udah diterima di keluarga aku sebenarnya dari hubungan kita udah jalan 4 tahun tuh udah Oh, berarti ini lebih memperjuangkan restu dari pihak suami suami. gitu. Oke. Karena Batak memang keras banget Kak. Sebisa mungkin udah banyak lah cara-cara Inang ya, ibu mertua aku ya, berusaha kayak memperkenalkan suami aku dengan wanita-wanita Batak dari suku yang Wih, sama oke. lainnya. Berarti dijodohin maksudnya. Udah banyak Selama banget. kalian berpacaran itu? Iya, sudah banyak banget gitu. Iya kan, menarik kan? Ya, makanya kayak lewat cerita ini tuh aku yakin gak cuman aku, tapi banyak banget orang-orang di luar sana yang masih
keluarganya tuh masih cukup keras gitu loh untuk menentukan siapa Jodoh pasangan yang anak. Iya, betul. pasangan yang harus disandingkan dengan anaknya gitu. Jadi ini bukan masalah terpaut dari kasta ataupun agama, tapi lebih kepada masalah ras gitu. Kayak gitu. Seru kan? Iya. Kalau di Ketika momen suami kamu ketika itu dijodohkan Dijodohkan. beberapa perempuan-perempuan lain, sempat hubungannya itu yang bikin kemudian putus nyambung juga nggak? Enggak. Oh enggak. Tetap nyambung. Tetap nyambung karena sebenarnya aku bilang tadi itu dia, cinta tuh memang harus diperjuangkan kan Kak. Asik. Iya, jadi yang dari pihak suami aku kenapa aku semakin yakin karena dia juga sangat memperjuangkan aku gitu. Ya walaupun dia mau dikenalin tapi dia tetap say no gitu loh. Walaupun disuruh untuk kan ya namanya menghargai dari keluarga lainnya gitu betul. kan. Ya tetap ada komunikasi singkat gitu loh, tapi memberitahu bahwa dia udah punya pasangan gitu loh. Jadi ini cuman sekedar profesionalitas antara pihak keluarga biar tidak saling menyakiti aja di pihak keluarga lainnya gitu. Jadi dan dari lihat sebelah cewek dari ras yang sama juga mengatakan bahwa sudah punya pasangan sebenarnya gitu. Jadi mereka kayak dijodohkan tapi nggak klop aja. Jadi kayak Ya, memang bukan. iya, semesta pun bekerja gitu. Ngeri kan? Ngeri kata gue sih kalau gue Ya kalau kata Tuhan, ya orang lain boleh aja ngejodohin, tapi kalau Tuhan maunya kamu sama dia buat Iya. gimana dong? kalau benangnya ya kan? udah dikaitkan ya. Betul. Tapi Dramatis benang itu banget. mesti memang kita yang ngerajut juga Kak gitu. Jadi Tapi bukan berapa kali sempat putus nyambung. Enggak dijodoh-jodohin dulu? Kayaknya dia ada adalah 2 sampai 3 kali ada. 2-3 kali dan itu semuanya emang nggak ketemu lah ya. Nggak ketemu. Nggak tahu maksudnya nggak ketemu jodohnya gitu kan. Memang gitu. Tapi kalau dari pihak keluarga Cece sendiri, Enggak. so far aman. So far aman banget. Justru waktu ini malah lucu banget, fun fact, ketika aku kayak mungkin memang udah nggak bisa bareng lah ya atau apa gitu. Pas aku kayak mau berkenalan dengan pria lain, itu tuh orang tua aku tuh langsung hubungin suamiku, langsung hubungin Arthur ngasih tahu, kamu tahu nggak Charlie selingkuh, padahal kita tuh udah berpisah tapi Arthur juga mendapatkan kekuatan dong di sana. Jadi kayak loh, kok ternyata masih disupport gitu. Itu yang membuat dia kayak akhirnya Makin mendatangi aku berjuang, lagi. bener. Ya padahal dia di Jakarta, aku di Pekanbaru waktu itu. Dia datengin aku kayak kasih tahu, kamu sadar kamu tuh milik aku gitu. Kayak bukan kita udah berpisah ya gitu. Lucu banget. Kisahnya cuma sebatas kata-kata. Pacaran ababil lah, Kak. Iya. Iya. Tapi bikin putus nyambung tuh apa? Mungkin karena kita LDR juga sih. Oh, LDR. oke. Jadi kayak kita tuh kayak manusia-manusia yang kalau misalkan pacarannya tuh, kakak tuh pernah gak sih kayak jangan pacaran tuh maunya tuh ketemu tiap hari, ya kan? Nah itu yang bikin long last. Justru kalau ditanyakan apa yang bikin makin awet, sebenarnya kalau kamu ketemu tiap hari itu bikin kamu lebih awet menurut aku. In my opinion ya, oke. kan orang-orang beda-beda Iya, ya. iya. Karena ketika akhirnya berpisah, kita tuh akan menjadi kayak kehilangan sosok banget, yang terasa. kehilangan sosok yang biasa mengajarkan kita banyak hal, yang bikin kita happy setiap saat. Ini kita mau happy tapi kita nggak bisa meluk orang di depan yang kita Di sayang depan. itu kayak gitu. Terus sudah berapa lama pacaran kemudian akhirnya Cece yang ke Jakarta pindah? Oh itu tuh waktu kan aku 2005 ya pacaran, 2010 tuh aku udah di Cherry Bell. Ya berarti. Nah 2009 tuh aku udah ke Jakarta. Jadi kita tuh LDR sekitar 3 tahun. Pacaran pertama tuh setahun di awal, LDR 3 tahun. Habis itu aku langsung ke Jakarta mau kuliah kan. Habis itu jadi Cherry Bell. Habis jadi Cherry Bell 5 tahun. Itu tuh waktu di Cherry Bell, semua fans Cherry Bell tuh juga pada tahu sebenarnya yang di Jakarta ya. Udah pada tahu kalau misalkan Karena aku tuh sering udah jalan sama sering. Arthur. Jadi kalau misalkan setiap habis perform nih gitu kan, kita masuk mobil yang sama tapi nanti kita akan misah di satu titik tertentu untuk dijemput pasangan masing-masing. Nah mereka akhirnya pada tahu lah gitu, nggak mungkin nggak tahu gitu. Ini ya paparazzi Paparazzi, netizennya ya ya, ketika betul. itu gitu. Tapi untungnya disupport gitu, karena kan nggak freak juga. Setelah putus nyambung lama dijodohin berkali-kali gagal, Cece yang kemudian dekat sama pria lain tapi juga gagal. Iya. Harus tahu loh akhirnya kenapa bisa disetujui. Iya, itu apa titik baliknya? Kenapa? Itu ada banget momen kejadian di Dahsyat RCTI. Nah, Dahsyat bertanggung jawab nih, ikut Dahsyat berperan sangat serta bertanggung nih. jawab dan aku pun bahkan sampai meng-email Dahsyat. Jadi tuh ada satu momen ketika waktu itu aku lagi jadi hostnya Dahsyat kan. Jadi Kak Nonon tuh harus tahu. Jadi momen ketika akhirnya aku pikir dia sudah menghilang gitu, aku pikir dia sudah menyerah sama hubungan kami.
Dia menghilang selama 2 bulan lamanya. Jadi aku pikir kan Menghilang tuh berarti nggak nggak komunikasi komunikasi juga? sama Oke. sekali. Dan dia nggak pernah seperti itu. Kita tuh seberantem paling lama itu paling lama 5 hari atau ya paling lama 5 hari gitu. Sampai 2 bulan kan berarti dia udah menghilang lama. Dan kamu sudah menganggap Aku putus? udah menganggap udah putus gitu, karena akunya udah meraung-raung. Di situ tuh ada teman-teman Cibi juga kan yang kayak menjaga moodnya aku, karena aku bukan sosok wanita yang gampang banget hancur hatinya gitu. Terus di Strong situ tuh woman ini ceritanya. strong banget. Aku tuh happiness banget gitu kan, cheerful banget. Itu aku kayak udah hopeless, udah nggak ada harapan. Jadi aku udah dari yang rasanya sedih, kehilangan, sampai akhirnya benci. Nah, Sedih, sedih, benci. kehilangan, akhirnya benci gitu, karena kan silent treatment. Ha. Sementara sebelum itu tuh nggak ada Nggak pernah ada kejadian kayak berantem gitu. Yang bikin berantem hilang. apa sampai Nggak lama ada, 2 bulan? nggak ada. Makanya kan bingung kan. Nah akhirnya aku pikir, oh berarti mungkin dia mungkin ada jodoh lain, atau mungkin ada apa gitu. Aku juga nggak tahu waktu itu. Tapi aku nggak mau mencari tahu lagi, nggak mau mengorek luka lama. Itu yang akhirnya bikin kita akhirnya bisa bareng lagi. Anyway, itu tuh di dahsyat kejadiannya. Nah di saat itu dia datang lah, dia akhirnya bikin Itu kamu band. lagi- Atau aku lagi nge-host. Oh, di kamu lagi Dahsyat. nge-host. Iya. Oke. Terus aku kasih tahu tuh ke Arafi, ke Kak Denny, Kang Denny, sama Bu Ayu. Aku bilang nggak mau, pokoknya nggak mau. Ih dia mau minta balikan, nggak mau, pokoknya nggak mau. Dia udah datang bawa bunga dan lain-lain. Di sana aku bilang nggak mau. Pokoknya dia di situ ceritanya ala-ala ngelamar aku, tapi di situ nggak mau gitu. Akhirnya kita berpisah lah kan. Maksudnya dia kayak di situ ketika aku ngerasa wah ini kemenangan buat aku gitu. Tapi di situ juga ternyata itu adalah kehancuran buat aku. Karena apa? Jadi pas akhirnya dia menembak aku kembali, di situ dia memperjuangkan aku. Di situ aku ngerasa menang. Luluh lagi. Ternyata di saat dia akhirnya menyerah, dia kan udah berusaha berjuang nih. Di situ dia menyerah akhirnya setelah berjuang. Akhirnya aku mulai kecarian dia. Loh kok aku kehilangan ya gitu. Jadi kayak complicated kan, kayak ababil ya kan. Terus tapi di situ malah orang tuanya jadi tahu. Oh, Kan tadi kan momen, backstreet. iya. Nah, momen dia menembak kembali itu orang tuanya jadi tahu. Dan marah besar dong ke aku. Marah dong, ya kan. Nah, di situ aku minta itu rame banget. Dulu belum ada Gila. lambe turah. Tapi di situ rame banget. Kalau ada lambe turah, Wah, ini lebih lagi. Di situ rame banget, aku stres banget karena aku diminta untuk oke, aku boleh balik lagi sama dia. Dia kasih syarat ke aku harus take down videonya di YouTube. Jadi aku Video apa? video aku minta dia nembak aku terus aku tolak itu rame di YouTube. Jadi kan udah tayang di TV. Itu semua teman kita yang teman SD itu nanya lagi ke dia kayak so sorry for your loss ya, bla 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 gitu-gitu. Jadi kayak kenapa sekalinya dia muncul tapi kayak jadi bad news gitu kan. Terus habis itu aku email ke orang RCTI, aku minta untuk di take down. Aku bilang aku berhak untuk minta di take down konten ini gitu, karena aku lagi memperjuangkan untuk kami bisa menikah. Bayangin itu aku yang itu reasonnya disampaikan. Reasonnya, wah aku kalau ada emailnya, gila. wah aku kalau bisa buka emailnya lagi ada Gila. banget. Sampai aku terima kasih banget buat kakak yang mungkin melihat lagi email ini gitu kan, minta untuk tim dahsyat. Aku mau minta dia datang untuk bilang kalau aku yang mau kembali, kayak minta maaf sama dia. Dan di hari itu, tepat di hari itu, kan dia udah menerima aku kembali nih kak. Wah drama banget kak. Di hari itu, ini tuh spesial ya buat Dahsyat in love ini kayaknya. iya, buat Star Pro Media ini ya. Kakak harus tahu, di hari itu juga aku berangkat ke Pekanbaru, aku datang ke rumahnya tanpa dia. Aku minta restu dari orang tuanya. Kok jadi tiba-tiba punya nyali luar biasa? Gila kan, maksudnya aku pikir ya udah ini tuh mau dibawa kemana lagi gitu loh. Oke. Dia juga berjuang Karena buat merasa aku iya gitu. ya. Kalian udah sama-sama berjuang, Iya. udah segitu lama juga Iya, kan. Dan itu bertemu dengan bertemu langsung dua dua-duanya. orang tuanya tanpa suamiku. Heeh. Nah mungkin di situ orang tuanya juga takjub kali ya. Ini Mungkin perempuan nyalinya oke nyalinya juga nih. ngeri banget gitu. Wah gila, cinta banget gitu kan. Ih, cinta mati Ya emang tapi bener-bener. mungkin itu yang membuat mereka semakin yakin bahwa ya ini tuh bukan cinta dari suami aku doang gitu. Aku juga tergila-gila juga sama suami aku sampai aku mau terbang sendiri gitu.
Jadi dari situ titik balik Dari situ titik balik akhirnya mengantongi restu orang tua dan segampang keluarga itu. Makanya aku bilang sebenarnya mungkin mereka udah tahu sebenarnya, tinggal siapa yang ngomong duluan aja gitu. Tapi sempat Ini lucu nyesel nggak banget. ketika kamu ternyata tiba-tiba punya nyali yang segitu hebat, datang nggak, maksudnya gini, datang punya nyali dan langsung di approve, kenapa nggak berapa tahun ke belakang? Pernah Nggak, kepikiran kayak gitu nggak sih? Aku selalu bilang kalau itu memang udah rencananya Tuhan aja. Udah memang jalannya seperti Iya, itu. jadi kalau misalkan mungkin nggak ada kejadian ini ya mungkin belum tentu langsung segampang ini gitu. Kalau misalkan aku mendapatkan penolakan langsung di depan, barangkali aku nggak sekuat Lain itu ceritanya, gitu, lain ya cerita. Barangkali aku lebih gimana sih rasanya kayak mendengar sendiri kalau mertua kita, maksudnya calon mertua kita langsung kayak aku nggak mau ya, misalkan dengar sendiri depan muka gitu kan, kayaknya lebih nggak kuat. Sering dengar gitu kayak tidak disetujui, tapi nggak langsung ketemu langsung gitu. Ketemu langsungnya Begitu tuh ketemu langsung minta restu langsung, luar biasa. langsung kayak justru itu ketika kita memperjuangkannya itu jauh lebih tough, jauh lebih ada rintangannya gitu. Ketika kita mendapatkannya justru plong, lebih puas. lebih puas, benar, plong benar. gitu. Dan akhirnya hubungan kita kesini-sininya justru jadi lebih smooth gitu loh. Gitu. Waktu nikah sempat ada ini nggak sih Perdebatan ya kan gini, istilah. Cina, Batak, sorry ya, Nah, iya. lagi-lagi nggak narsis ini bicara soal budaya yang kalian beda betul. dan sama-sama kuat gitu loh. Pasti itu tuh ada tuh, apalagi adat Batak tuh kan pas wah repot banget kan gitu loh. Nah, sementara kamu Cina, sempat ada perdebatan atau kesepakatan untuk kita mau gini supaya jangan ada konflik lagi, keluarga ini Betul, udah nyambung betul. nih gitu loh. Kan namanya tadi aku selalu bilang kan ini tuh butuh diperjuangkan gitu. Nah memang walaupun sama-sama dua suku ini kuat gitu, tapi bagaimana caranya satu dan lainnya itu saling menghargai aja gitu. Jadi ketika yang penting ada niatnya dan ada dananya. Iya dong. Iya sih, Iya ada niat kan? dan ada dana. Karena bener. jadi kalau misalkan aku mau menikahi suamiku, aku harus mengain namanya, diangkat sebagai boru apa gitu. Harus ada marga Bataknya gitu. Dan aku mau melakukan itu gitu. Habis itu ada perayaan lagi pernikahan adat Bataknya juga gitu. Terus ada juga jadi kita tuh saling silang gitu. Jadi kayak pas lamarannya tetap pakai lamaran Chinese, Sangjit, ada upacara adat Bataknya langsung, pernikahan adat ala Batak. Habis itu kita ada pernikahan internasional dan ada adat Cina Tepainya. Jadi dilakuin aja semuanya. Berarti semua adat dalam satu Enggak, 3 hari. Tiga Jadi hari, pernikahan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Makanya aku bilang harus ada niatnya dan dananya gitu. 3 hari 3 malam dengan 2 budaya itu yang disatukan. Jadi aku ngurusin masalah yang adat Chinese, mertua aku ngurusin yang adat Batak dan adat acara internasionalnya gitu. Oke. Jadi udah smooth kan, dan ini yang smooth pengen sih, banget. tapi di balik smooth itu effortnya luar biasa itu dia, ya. effortnya gitu. Mungkin orang ngeliat ya happinessnya Iya, aja, mereka nggak pernah tahu. endingnya dengan Aku pikir nggak apa-apa loh. 3 hari 3 Yes. malam pesta. Nah, aku pikir dibalik nggak apa-apa itunya, loh kalau harus dikulik gitu loh, biar orang tuh nggak lihat hasil manisnya aja gitu yang, loh. Ada yang muncul di layar doang. dan nggak enaknya. melulu harus lelaki terus yang harus berjuang buat kamu gitu loh. Kamu juga harus nunjukin effort gitu, karena sekarang ini kan memang kayak wanita dan pria tuh seimbang ya sebenarnya. Terus ya walaupun di sebuah pernikahan kamu harus tunduk sama suami gitu. Iya, kalau itu sudah Iya, dan menurut aku pas nih dari pergumulan kayak hebohnya perdebatan pas mau menikah gitu, kamu tuh harus sadar gitu loh, ketika ini lewat, ya udah ternyata pernikahan itu it's all about you and your husband gitu loh. Walaupun memang akan mengawinkan 2 buah keluarga, tapi maksudnya intinya tetap hanya intinya dari dua orang dengan 80% 2 kepala pernikahan ini, kamu adalah kamu dan pasangan kamu gitu loh. Jadi ya udah lewatin aja, kalau orang tua mintanya apa nggak apa-apa, karena memang tugasnya orang tua adalah menikahkan anak-anaknya. Biasanya ya orang tua di generasi boomer ini harus menikahkan anak-anaknya gitu loh. Dengan kedudukannya mereka juga ya kan. Mereka harus memiliki pride itu gitu. Jadi kayak kita harus ikutin gitu. Kamu tuh suka dengan angka ganjil. Jadi anak lahir di angka ganjil. Tahu banget Kak. Suka angka ganjil dan anak lahir di angka ganjil. Itu ada filosofinya nggak sih? Enggak sih, itu karena udah kebobolan aja sih. Jadi aku harusnya lahir tanggal 14 Agustus. Anak pertama. Jadi udah kita sesar aja gitu. Di tanggal 15. Tanggal 15 Jadi nggak ada filosofi. Ya pas aja memang dia tapi juga anak lahir kedua juga lahir di tanggal ganjil 9, kan pada akhirnya. Iya.
ya memang waktu itu di bulan September ya kayak memang semesta mendukung aja sih. Tapi berarti bukan karena Cece bukan. suka angka ganjil Tapi memang dari aku suka kapan? angka ganjil gitu. Oh. Jadi aku 21, suami 31, anak 15 dan 9. Oh, jadi Pas banget. Itu yang salah satu mempelopori makin cinta sama angka ganjil. Wah, random banget. Tapi memang aku suka banget angka ganjil. Daripada angka 8 infinity, aku lebih suka banget sama angka 7 ataupun 9. Gak tahu. Suka aja. Oke, menarik sih. Tapi kalau bicara soal tadi, namanya kan pakai Juno tuh. Iya. Juno itu sebenarnya diambil dari, jadi aku tuh sama suami, karena kita pacaran udah lama banget kan, kita tuh sangat terinspirasi dari film realita cinta rock and roll. Ya, itu dibintangi oleh Junot dan Vino. Nah, ketika aku keluar dari Cherry Bell, kan aku harus punya nama panggung kan. Betul. Nah, kita tuh langsung ke flashback karena kita pacaran udah lama gitu ya. Dia memberikan nama aku, nama kamu Charlie Juno aja. Juno tuh apa? Junot dan Vino gitu. Aku pikir kamu ngambil nama itu karena itu kan nama dari anak dari siapa, dewa Jupiter dan Saturnus kayak gitu. Secara filosofinya kan kayak gitu Juno tuh. Makanya ini Junonya dari mana nih? Nama lengkap keren aja. Betul. Karena nama aslinya Charlie Juliana kan. Charlie Juliana Anggraini. Junonya dari mana kan? Berarti Juno itu hanya nama panggung. Kalau angka ganjil hanya kebetulan di keluarga juga lahirnya ganjil semua, tapi jadi suka angka ganjil juga. Terus banget, kan? Akhirnya punya kepikiran bahwa cerita lu sama suami itu dibikin lagu cerita dan kita, berani ya? banget untuk mengangkat kamu Batak, aku Cina gitu. Karena aku pikir kayak, kenapa baru kepikiran sekarang? Karena atau akhirnya memang aku bisa berkarya lama? kan. Setelah vakum gitu. Buat aku ternyata ini dia, makanya bermusiklah di saat kamu merasa kamu ingin berkarya gitu. Jadi passion kamu itu memang orientasi kamu memang ke passionnya kamu, bukan money oriented. Karena kalau kamu orientasinya ke uang, kamu akan mendapatkan banyak kayak kekecewaan gitu. Karena kadang-kadang nggak selalu sesuai ekspektasi. Betul. Tapi kalau ketika berkarya dengan dari hati, bodo amat. Iya, penting karena itu karya sama. gua Jadi gue bebas untuk menyalurkan apapun lirik yang pengen gue sampein, ya kan? Karena ini tuh indie, jadi diproduseri juga oleh suami juga, gue juga, dan salah satu produser musiknya kita lah gitu. Ya gitu. Jadi makanya kita merasa bahwa wah ini saatnya kita untuk bebas bersuara lewat lagu gitu. Jadi tadinya nggak segampang itu, Kak. Jadi kayak gue karena udah tahu komersil, jadi gue menghindari dong kalimat-kalimat yang kayaknya wah bahaya nih atau apa gitu. Tapi kalau kata suami saya tuh kayak enggak, ini tuh udah bukan lagi kamu berpikiran hal-hal tersebut. Berarti lu sempat ada rasa khawatir takut ya dengan takut kan kayak Batak Cina itu. Netizen ya? kan kita nggak bisa ngatur perasaan mereka ya gitu. Tiba-tiba nanti digiringnya kemana gitu. Apalagi kalau diambilnya opinion ya kan. Di-cut hanya ngambil Batak Cinanya, nanti dibilang rasis segala macam. Padahal tujuan dari lagunya apa, tapi takutnya dipotong-potongnya ini. Betul. Suami aku tuh akan meletakkan unique selling point, kata-kata yang cukup unik gitu di setiap lagunya kita. Jadi aku tuh bikin mini album, Kak. Karena non harus tahu kita bikin 7 lagu. Dari semua lagu ini tuh selalu ada yang unik lah gitu. Dari kata, liriknya itu. Permainan lirik gitu. Sampai akhirnya aku yang bikin berdebat adalah tadinya judulnya dia mau bikinnya Bacin. Batak Cina. Kayak tapi itu kayaknya lebih. Jangan dong. Jangan. Aku bilang cukup di liriknya aja. Judulnya gitu. Jangan mancing dulu. Judulnya juga jangan jadi begitu gitu kan. Nah, terus abis itu ya udahlah akhirnya kita bikin cerita kita aja ya, karena cerita kita ini adalah kumpulan dari cerita kisah kita berdua kan. Ya udah akhirnya supaya orang juga bisa mengganti liriknya. Karena kalau judulnya udah Bacin, ya udah terpatok aja buat Bacin gitu. Tapi kalau nanti kan bisa kayak yang tadi aku bilang, kamu Jawa, aku Sunda gitu. Jadi ya kayak bebas buat orang ngeganti itu gitu. Akhirnya dia juga akhirnya menurunkan egonya untuk kayak ya udah kita pakai judul. Yang penting secara isi dari liriknya nyampe untuk mewakili perjalanan orang-orang yang berbeda suku dan tapi ras. Sulit nggak seorang Cece dulu dikenalnya pasti cibi-cibi lah, Cherry Bell apa segala macam, terus muncul lagi setelah vakum sekian tahun muncul lagi dengan lagu yang lebih image-nya mungkin lebih dewasa. Melepaskan image seorang Cherry Bell
Nggak, aku PR? bilang nggak, bukan masalah PR ataupun karena aku nggak mau melepaskan itu juga gitu loh. Why I should Oh, lepasin sosok haha. aku sebagai Cibi-Cibi. Nggak apa-apa kalau misalkan orang mau kenang aku sebagai sosok Cherry Belle ataupun Oh, Cibi-Cibi. oke. Biarlah nanti mereka itu mendengar suara aku sampai akhirnya mencari tahu siapa aku. Oh, jadi nyari sendiri meskipun Iya. pada akhirnya tahu nih, Jadi ini dari Cherry Belle juga betul. nih. Jadi Tapi aku mau lagu ini tuh naik memang atas dasar karena karyanya, mm, bukan bukan karena karena Cherry aku Belle adalah yang Cibi dulu. yang dulu Oh, gitu. oke. Itu sebenarnya Tapi kalau dari kamu sendiri ada berusaha untuk image usaha nggak, aku akan menjadi menjadi diri aku sendiri tetap. sih gitu. Jadi image di Cibi itu juga memang kan aku juga yang buat bersama dengan teman-teman Cibi, itu bukan dari manajemen. Jadi saatnya berevolusi aja, tapi dengan tidak melepaskan itu biasa aja gitu. Ya udah, tetap berkontinuiti aja. Continuity gitu. aja. Ini sempat vakum kemudian kembali lagi. Mm-mm. Mungkin banyak orang beranggapan ketika sudah berumah tangga perempuan ya udahlah akan fokus sama keluarga gitu. Tapi ternyata lu sedih membuktikan bahwa kita masih bisa berkarya kok gitu. Hanya perlu kompromi yang Iya. ekstra mungkin ya dengan keluarga gitu. Sempat ada kompromi dengan suami nggak ketika lu akhirnya memutus dunia hiburan ke dunia hiburan Aku nggak lagi? pernah memutuskan diri dari dunia hiburan sebenarnya. Tapi Oh, dulu aku ingat banget, ada banget dari kakak-kakak media itu ngomong gini, ya dia nikah. Bukan ke aku ya, tapi ke sosok artis ataupun aktris yang lagi ramai waktu itu, kayak ya dia nikah, hilang deh. Aku tuh nggak ngerti banget dulu waktu aku di Cherry Belle kan masih umur 20-an tahun ya. Jadi kayak Maksudnya kenapa? apa sih? Emang kalau udah Maksudnya nikah apa? Emang kenapa? kalau udah Bener. nikah tuh kenapa? Apa yang membuat jadi hilang dari dunia peredaran dunia hiburan? Mungkin kalau dari kakak media kan karena udah ngelewatin banyak fasenya kan. Jadi kayak aku baru ngeh. Jadi karena kalau udah menikah kan kamu akan melewati yang namanya fase hamil, punya anak, dan prioritasnya pasti jadi beda. Nah pada saat itu aku tidak meninggalkan dunia hiburan. Dunia hiburan itu kan nggak melulu hanya harus dari Di depan televisi, TV, betul. tapi kan dari sosial media kita tetap bisa menghibur Dengan orang-orang konten gitu apapun, dengan konten apapun. That's why aku tetap, namanya dunia hiburan, kalau bahasa Indonesianya kan adalah entertainment, ya kan. That's why maksudnya aku nggak berhenti untuk menjadi entertainer gitu. Aku tetap menghibur orang-orang lewat konten-konten yang aku miliki gitu. Dan suami selalu support juga. Perjuangan cintanya lumayan panjang, Yes. kemudian sempat vakum di dunia hiburan juga meskipun di Sosial media bukan tetap, layar ya. kaca ya, bukan layar televisi. Kemudian sekarang kembali lagi menghibur lagi. Nah, ini mau nggak mau ya namanya artis ya di Indonesia pasti akan menjadi sorotan netizen sebagai public figure. Akan dikorek-korek gak cuman karya, tapi pasti kehidupan pribadinya. Iya. Nah, ini tidak mengeneralkan, tapi kadang-kadang ketika karir diperjuangkan, rumah tangga kemudian itu. Nah, kamu mengantisipasi mudah-mudahan That's why. jangan sampai terjadi itu seperti apa? Sudah siap kan dengan Sudah siap banget. Oke. Karena ya aku selalu bilang sama suami aku sih, maksudnya kayak yang jangan lupa sama perjuangan kita yang sebelum ini gitu. Dan nanti ketika mulai manggung lagi itu tuh memang konsepnya tuh bukan aku solo sendiri. Jadi aku akan memakai konsep band yang which is berarti ada suami suami. aku akan ada di situ. Oh, oke. Jadi ya itu salah satu antisipasi kan. Jadi aku selalu Kemana sama Cece kayak pergi berarti iya, ada suami. sama tau gak sih Kak Nonon gini-gini. Karena kan usaha kita udah bisa berjalan ya kan. Jadi kayak Iya. sama seperti Kak Nonon, tau gak sih, kayak kita tuh sebagai wanita tuh bisa aja ngangkat galon gitu. Kita tuh bisa aja kayak Iya. kayak ganti lampu, kita bisa. Tapi kita kalau mau ada suami kita untuk ikut ada- campur dalam hal itu kan. Sama seperti ketika jangan aku terlalu terlihat strong lah. iya, sama ketika aku nanti mau masuk lagi ke dunia hiburan untuk bernyanyi gitu. Aku bilang sama suami aku, padahal mungkin aku bisa-bisa aja untuk solo sendiri, tapi aku bilang ini, kayaknya aku udah nggak pede deh gitu. Aku terbiasa di panggung ramai deh. Ya adalah permainan kata-kata kita ya. Sebenarnya ngeles doang sih, biar suami ikut ke panggung. Biar kita selalu- bersama sayang. Karena gitu nggak kan. mau LDR lagi Iya. part 2. Karena Udah sama. di kamar sendiri lagi. Udah terbiasa berdua, ya kan? Ya, oke lah. Ini triknya oke juga. Pinter kan? Pinter. Belajar yang banyak ya sama aku ya. Tadi kamu nyinggung soal berat badan sempat 85, Oh iya, 85 kilo. tapi sekarang sudah kembali normal lah ya gitu. Kamu juga kalau nggak salah pernah operasi Ya, barusan sampai kemarin ini. 300 juta dan itu ke Korea Selatan. Kak Nonon, kita Ini tepuk tangan operasi dulu dong. kecantikan kan? Gila Kak Nonon. Aku seneng banget ketemu host tuh yang kayak sebelum ketemu tuh lu riset dulu gitu. Ya nggak tahu. ih, Di cool Korea saya banget. ngebuntutin dari Iya. belakang. Yes, bener Itu banget. 300 juta operasi apa kan ya, artis lagi rame ini operasi lebih cantik, Lebih ke hidup muka, kecil. ya kan? Iya, kecantikan lah pokoknya. Karena Itu orang juga udah melakukan- banyak yang operasi muka kayak
jangan muka lah, badan lah. Oh enggak ya. Enggak. Jadi kalau aku tuh masalahnya ya 300 jutanya dipakai buat operasi Perut. Perut. Iya. Karena Jadi gini, jadi aku tuh kan dulu kan waktu di Cibi kan ya kita biasa tuh pakai baju yang cukup mini gitu kan, dan aku tuh selalu happy banget ngelihat perut aku ketika lagi berkaca, ya kan. Pas kita punya momen Anak. ketika hamil, punya anak, dan aku hamil besar, ternyata aku nggak sama kayak orang-orang pada umumnya. Yang beradu nasib lah sama aku di luar sana. Banyak banget netizen ya kalau ngomongin Tamitak tuh kayak, ih alhamdulillah ya gue tuh perutnya nggak kayak dia gitu. Di saat banyak juga yang merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Iya, Ternyata perut aku itu kayak balon aja. Ketika habis dari yang mengembang, ini nggak cuma pada wanita ya, ini cowok-cowok yang kakak ya, jangan lupa ya kakak ya. Pokoknya dari yang cabi-cabi mendadak perutnya tiba-tiba nanti kalian kurus gitu ya. Akan ada momen ketika kalian ngerasa, loh ini gue udah kurus tapi kulitnya tuh jadi jatuh. Oh iya, kayak bergelambir. Iya kayak bergelambir. oke. Ini Tapi aku ingin membungkam netizen di luar sana yang suka bilang makanya olahraga, makanya dietnya itu yang bener bla bla. Aku tuh nurunin berat badan tuh setahun, jadi bukan waktu yang singkat. Kalau singkat itu misalnya sebulan 20 kilo itu singkat dan berbahaya. Kalau aku tuh udah setahun. Setahun tuh dengan program atau enggak, memang kebetulan kan aku punya produk herbal. Oh oke. Gitu. Itu yang membantu menurunkan aku dan akhirnya menyelamatkan aku dari obesitas. Gitu. Tubuh kulit, iya, bener. kulit yang berbeda-beda, metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Nggak segampang Nggak. ketika lo udah olahraga maksimal, berat badan turun, ternyata itu Kulitnya kamu akan kembali kencang. Itu enggak. Enggak, karena itu namanya Dan itu yang- excess skin, kulit Ha-ha. bergelambir Bener. gitu loh. Itu Karena yang akhirnya terjadi nggak ada sama lemak lo. lagi yang bisa mengikat si jaringan kulit tersebut gitu loh. Alhasil, jadi sebelum aku melakukan operasi ini, aku tuh udah nanya dulu ke dokter-dokter estetik, dokter gizi, aku udah nanyain. Kan ini kan di Korea gitu, sampai akhirnya waktu kita kesana konsultasi, dia semakin yakin, baru akhirnya lakukan tindakan Tamitak. Tamitak itu cukup beresiko ya, apalagi dengan bius total itu. Terus kalau nggak salah setelah tindakan itu Cece sempat kemana-mana bawa kantong darah. Itu bagaimana dengan kondisi saat itu tuh? Nggak ada sih, sebenarnya Kenapa tidak harus- semenyeramkan itu. Tapi dengan membawa kantong Tapi darah, mungkin orang karena tidak terbiasa jadi kayak ada yang ngilu, ya kan. Ha-ha. Jadi tuh kalau kita habis operasi Tamitak, itu tuh akan ada darah kotor yang harus keluar dari tubuhnya kita. Entah itu dalam bentuk air ataupun darahnya. Itu rentang waktu yang lama hitungannya? 1 minggu. Oh 1 minggu. Satu oke. minggu, hanya 1 minggu sebenarnya. Nah, sebenarnya operasi Tamitak kalau kalian mau nanya rasanya seperti apa, sama aja kayak operasi sesar. For your information, aku sudah tidak mengkonsumsi obat painkiller. Aku tidak mengkonsumsi. painkiller. Keluar aku dari rumah sakit, aku sudah tidak Sama sekali. dikali obat painkiller. Which is mean aku hanya berpaku dari kekuatan aku sendiri dong. Ha-ha. Itu nggak sakit sama sekali, cuman orang mungkin lebih ke ngilu dan aku lebih ketakut aja sih. Aku memang kemana-mana naik taksi, tapi ada perasaan aku pengen naik MRT. Aku lebih takut pas aku lagi, kan orang Korea tuh individualis ya, jadi kayak mereka buru-buru aja. Bodo amat Aku tuh ya sempat dengan- kejadian selang aku kan bentuknya gini tuh, set gitu ya. Itu tangannya salah satu yang lagi buru-buru itu kemasuk dan mau ketarik Kak. Jadi hampir lepas itu. Jadi selang. hampir mau copot kan, agak ketarik, tapi untungnya nggak beneran ketarik. Kalau nggak mungkin wah. Tapi ternyata ya akhirnya udah nggak ketarik tuh. Akhirnya pas aku buka selangnya, ternyata aku nggak perlu khawatir karena sebenarnya itu udah kuat banget jahitannya dan selangnya tuh panjang banget di dalam perutnya aku. Jadi harusnya aman banget. Oke. Ngilu ya, tapi nggak seseram itu, nggak seseram itu. Nggak seseram itu. Nggak Udah seseram lewat ya untungnya. Nggak seram itu. Tapi Kalau- berapa kalau lama banyak- proses penyembuhan sampai akhirnya sekarang kembali normal dari selesai? Sebenarnya dibilang 3 bulan tindakan? sampai 6 bulan, tapi aku Oh, ngerasa oke. pulang aku dari Korea tuh aku bener-bener udah kayak beraktivitas normal aja. Cuman kalau Nggak kamu ada mau, pantangan sama sekali. nggak ada setelah pantangan itu? sama sekali. Pantangannya kalau dari aku, lu pantang hamil lagi sih ya. Enggak. Oh iya, boleh. Oke, boleh. 6 bulan setelah kamu melakukan operasi Tamitak kamu boleh hamil lagi. Tapi Tapi buat ada- apa? Nanti operasi lagi 300 Iya, juta buat lagi apa dong. gitu kan, Iya. sayang dananya gitu. Iya kan? Ya realistis ya, sayang dananya udah 300 juta pas hamil lagi gitu. Tapi yang dirasakan setelah proses tadi seolah-olah Cece tuh pengen bener-bener all out lah untuk kembali ke dunia hiburan dengan mempercantik diri gitu loh, dengan Nah, ini pas mengeluarkan aja sih. karya juga gitu loh. Apa sih yang Cece harapkan lagi untuk mengulang kesuksesan ketika itu kah atau seperti apa? Gini, optimistis tuh boleh, tapi kalau aku tuh selalu bilang sama suami dan semua tim aku, lower your expectation. Supaya oke. apa? Supaya kamu tuh nggak kayak Kecewa banget kecewa ketika banget gitu loh. Yang penting kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan aja gitu. Kayak aku mau kembalinya aku ke dunia hiburan kembali ketika nanti aku masuk ke
panggung lagi, aku mau ya gini. Jangan sampai kita tuh bersembunyi di balik self love. Ya kan, banyak banget yang kayak influencer ataupun yang kayak nggak apa-apa, cintai diri kamu dengan kayak tubuh kamu yang sekarang gitu loh. Men, itu menurut aku ya, ini pendapat aku, nggak apa-apa, setiap orang boleh punya pendapat kan, tapi buat aku kayak kalau kamu membiarkan diri kamu berhenti di titik tersebut dan kamu merasakan itu adalah self love-nya kamu, berarti kamu belum tahu arti self love sesungguhnya. Karena apa? Self love kamu itu harusnya kamu punya pikiran, meningkatkan value terus. iya, kamu Iya. harusnya bisa Ngambil- berpikirnya bagaimana caranya nanti kamu tetap bisa menggendong cucu kamu gitu. tetap sehat, Tetap mesti usia, sehat bener. gitu loh, kayak yaitu tetap mau tampil cantik, itu menurut aku self love yang baik gitu loh. Dan kalau memang harus langkahnya, kan sekarang orang udah open mind ya, kalau kamu berani mengeluarkan uang untuk operasi wajah gitu, kenapa kamu nggak mau melakukan operasi terhadap tubuhnya kamu yang memang yang harus lebih dianggap lebih penting, lebih Iya, secara karena kan kesehatan, secara ya gitu. Jangan semuanya itu diambil dengan negatifnya doang hanya karena kamu berlindung dari kalimat self love ataupun kamu mungkin beradu nasib sama orang tersebut gitu. cantik relatif. Tapi Cece kepikiran buat operasi bagian muka dengan untuk mencapai kata cantik yang relatif, karena sekarang tuh cantik selalu identik dengan orang hidungnya dimancungin, iya. apa rahang pipi apa segala macam. Kepikiran sampai sejauh itu sampai detik ini? Enggak sih untuk saat Oke. ini. Untuk saat ini belum. ini enggak. Untuk saat ini belum. Aku bilangnya belum ya. Terakhir dong sebelum udahan, aku pengen denger refnya Aku Oh iya, Batak boleh, Kamu Cina, boleh lah dikit. Oke, boleh. Aku Batak Kamu Cina ini unik banget deh. Seru Aku banget Batak loh Kamu ngobrol Cina. sama Kak Nonon. Aku Batak Kamu Oke, Cina. 1, Oke. 2, 3. Aku akan selalu ada bersamamu walau kita berbeda. Kamu Batak, aku Cina, percaya dan setia sampai akhir cerita kita. Oke, Aku Batak Kamu Cina. Beneran, gue suka banget lirik ini, Aku Batak Kamu Cina. Yes. Cece, thank you. Sukses juga buat Kak Nana. singlenya Aku Batak Kamu Cinanya. Nextnya tetap harus ada single-single. Ada sudah dipersiapkan dong. Meskipun Itu peluru tetap pertama. berkolaborasi dengan suami ya, biar Yes. nggak LDR lagi, biar Ya. bisa quality time-nya deket lagi ya kan, biar tidak mengulang lagi putus nyambung 12 tahun yang lalu. 12 tahun selamanya. Panjang gitu. Oke, thank you Cece sudah datang. Sukses terus buat Terima karyanya. kasih, Salam Kak buat Nonon. keluarga semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.